sahabat GSIS yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini. Kami datang untuk menyembah Engkau. Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami mau mengandalkan Engkau pagi hari ini. Kami menikmati berkat-Mu. Haleluya. Thank you. Amin. Amin. Buka jalan, saat tiada jalan, dan jalan yang ajaib, dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Ya buka jalan, ya buka jalan, langit berkata, tapi firman saat ini Dia jalan, yang jalan. Makasih Tuhan Yesus. Kami membutuhkan pengurapan baru Tuhan. Pagi hari yang berarti kami buka tangan kami. Kami menerima berkat yang saat semua tertutup, dan kami menikmati kasih-Mu yang untukku. Dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan kami buka dengan kasih Dia tetap percaya Kau buka jalan, Ya buka jalan. Mari kita buka hati menerima urapan yang baru, urapan yang spesial, urapan yang menjamah kehidupan kita. Dia selalu memberikan jalan keluar. Tidak seorang pun yang ditinggalkan, tidak seorang pun dibiarkan. Sebab selama kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu kita mengalami tuntunan dan kuasa hadirat Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari kita menikmati berkat Tuhan. Syarabata kaya ramana.
kasihnya mengikuti kita pagi hari. Just receive the power and the love of God in the name of Jesus. We pray, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Kami merasakan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Just receive the power of God and say, thank you for the anointing, Lord. Pagi hari tanpa pengurapan-Mu, Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau ada pengurapan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, maka Engkau adalah Tuhan yang mengawali hari kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan dikecewakan. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hanya ada satu jalan menuju surga. Dan hanya ada satu nama yang kepadanya kita beroleh keselamatan. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kata Tuhan seperti itu. Jadi tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain yang dapat kita lalui selain daripada Tuhan Yesus. Jadi saudara yang diberkati. Dari dulu Tuhan sudah mengajarkan. Hanya ada satu pilihan. Gak ada pilihan A, B, C, dan D. Sebab dia adalah Allah yang absolut. Absolut, mutlak. Tidak ada nama lain yang diberikan selain Tuhan. Itu sebabnya Israel dibuat sebagai suatu peringatan. Engkau saja tidak disayangkan. Engkau saja adalah bangsa pilihan tidak disayangkan. Apalagi bangsa-bangsa di luar Tuhan. Kau tidak bisa ke kanan, ke kiri. Tapi hanya ada satu jalan. Itu Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya Israel dibuat betul-betul. Dihantam betul-betul. Sebagai sebuah peringatan. Penting dan sangat diingat saudara. Setiap kali orang datang ke tanah Israel, mereka akan memperingati history bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan setelah keluar dari Mesir, tidak ada pilihan lain. Bahwa mereka dipanggil keluar dari Mesir untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Ketika mereka beribadah kepada ilah lain, Tuhan membuang mereka di pembuangan di Babel. Perkataan firman Tuhan yang datang kepada Yesaya, Yeremia, Yeskiel. 3 nabi besar yang luar biasa ini, khususnya puncaknya pada Nabi Yeskiel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada nama lain yang diberikan sebagai jalan keselamatan. Dan Israel betul-betul sebagai satu peringatan. Itu sebabnya jangan main-main saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat. Ada banyak orang yang mati di umur 30 tahun, di umur 40 tahun, tanpa sadar bahwa dia sudah menyia-nyiakan hidupnya kalau dia nggak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita menyia-nyiakan waktu kita untuk bersenang-senang di luar sana, kerja nggak beres, kuliah nggak beres, melayani nggak beres, hidupnya nggak beres, nanti tunggu nanti tua baru kita mau bertobat. Lalu kita menyia-nyiakan semua kesempatan yang ada. Kita hidup dalam penyembahan berhala. Ada orang yang dari muda dia sudah memegang, ya, mereka sudah memegang kuasa-kuasa kegelap. Untuk apa? Supaya bisa cari pacar dan pacarnya bisa lengket. Kemudian mereka bermain-main dengan okultisme dan mereka tidak sadar bahwa mereka menyia-nyiakan hidupnya selama mereka masih hidup dan menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Bukankah sama halnya dengan Israel? Mereka menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku mencari orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepadaku. Dan ketika Israel tidak sungguh-sungguh, Tuhan membuang mereka di Babel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya ada satu jalan, hanya ada satu Tuhan, tidak ada pilihan yang lain. Dan itu sebabnya
Israel sebagai satu peringatan bagi kita. Kalau ia tidak menyayangkan umatnya, maka dia tidak menyayangkan juga kita hanya sekedar anggur yang dicangkokkan di pokok anggur yang benar. Oleh sebab itu, mari saudara, datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita main-main. Jangan kita memandang rendah kasih karunia Tuhan. Saya menggarisbawahi firman Tuhan yang kemarin-kemarin kita sudah belajar. Jangan memandang rendah kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu sahabat GSS yang diberkati Tuhan. Mari kita belajar sama-sama dari kitab Yeskiel 29. Saya memberikan judul Israel sebagai suatu peringatan. Yeskiel 29 hingga 33. Sekali lagi saya bingung apa yang saya harus bawakan di depan saudara. Sebab dari Yeskiel 29 hingga 33 itu peringatan, 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 dan peringatan. Saudara, kenapa begitu banyak peringatan? Supaya akan ada waktunya di bumi ini hanya ada satu nama yang ditinggikan dan tidak ada nama yang lain, saudara. Dan kita mengingat bahwa Tuhan sudah memperingatkan berulang-ulang. Tuhan sudah berulang-ulang mengutus hamba-hambanya. Kalau dia sudah berulang-ulang mengutus hambanya, dia katakan, why mereka yang menolak kebenaran. Why atau celakalah mereka yang menolak Tuhan. Israel sebagai satu peringatan dan kita yang hidup, yuk berespon. Jangan main-main. Saudara, saya tinggal di satu pemerintahan kabupaten yang pimpinannya itu sangat strict. Saking striknya, saudara, dalam satu kesalahan kecil dia bisa mendisiplin dengan cara yang sangat keras. Akibatnya apa? Karena disiplinnya sangat keras, orang-orang jadi takut dan yang lainnya bisa juga ikutan disiplin. Satu ketika di masa pandemi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi orang itu dilarang untuk keluar masuk, ya, bandara ditutup, perjalanan-perjalanan dipending. Kita semua mengalami itu, saudara. Dan terkenal istilah PPKM, ya, pembatasan kegiatan masyarakat, pembesaran yang besar-besaran, saudara. Dan di seluruh kabupaten itu ada posko-posko pembatasan untuk orang dilarang untuk keluar masuk dari satu kota ke kota yang lain. Dan di tahun 2020 hingga tahun 2021, saudara, itu adalah 2020 sampai 2021, ya, itu adalah masa paling kelam karena semua orang harus ada di dalam rumah. Dan kami sekeluarga pernah mengalami yang namanya kena COVID-19. Jadi ketika COVID-19 itu dikarantin. Sesuai dengan anjuran pemerintah itu harus dikarantin. Nah, di kabupaten kami adalah kabupaten yang paling strict. Saya tinggal di kota A, saya kerja di kota B. Antara kota A dan kota B itu ada portal. Jadi untuk masuk itu harus melewati portal dan kita harus menyiapkan KTP, kita harus tidak boleh sembarangan masuk, saudara. Dan karena saya kerja di kota B, saya mendapat peraturan wajib hidup di kota B dan tidak bisa keluar masuk, khususnya ASN. Dan pimpinan kami itu sangat strict, saudara. Karena itu adalah anjuran dari presiden dan kemudian di setiap kabupaten punya kebijakan tersendiri, penerapan di daerah kami itu sangat ketat. Nah, saudara, kalau ada orang yang melanggar, maka ASN khususnya, ya, itu bisa dipindahkan di tempat yang jauh lebih pedalaman kalau dia melanggar, kedapatan bolak-balik tanpa izin. Nah, saudara, ketika ada orang-orang yang melanggar dan mereka tanpa izin bolak-balik keluar pada masa COVID itu, saudara, akhirnya mereka mendapat sanksi, ditempatkan di daerah yang paling pedalaman. Wah, kita sangat kaget. Wah, ternyata pimpinan kami sangat strict. Maka ketakutanlah kami semua untuk tidak melanggar aturan tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dampaknya, ini yang kita mau saksikan, bahwa dampaknya yang lain jadi ikut-ikutan disiplin. Gak berani ke sana kemari tanpa izin. Karena memang itu anjuran pemerintah, jangan menyebarkan COVID. Itu kematian terjadi di mana-mana. Di daerah-daerah di provinsi-provinsi yang lain itu terjadi kematian di mana-mana karena penyebaran virus COVID-19 yang begitu mencekam pada waktu itu. Dan saudara, karena saya mau bilang, karena ada aturan tersebut, akhirnya karena disiplin yang begitu kuat, orang-orang jadi takut. Ini yang saya mau katakan, saudara. Tuhan mendisiplin Israel begitu ketat, begitu kuat, dan tanpa kompromi. Istilahnya kata begini, kalau orang biasanya bilang begini, kita sih ada aturan ya, ada aturan, tapi orang dalam nggak kena aturan. Ada istilah seperti itu ya. Tapi Yesus tidak mengenal orang dalam. Tuhan tidak mengenal
Yahweh tidak mengenal orang dalam. Israel, Yehuda, dia salah, kena hukuman juga saudara. Karena aturan itu absolut berlaku. Barang siapa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, barang siapa menyembah ilah yang lain, dan barang siapa tidak menghormati kekudusan Tuhan, tidak menghormati hari Sabat, kena hukumnya. Karena hukum 10 perintah Allah itu berlaku. Nah saudara yang diberkati, nggak ada istilah orang-orang dalam. Jadi Israel itu kena juga sanksinya. Israel dicambuk begitu kuat. Apa yang terjadi saudara? Seluruh bangsa pun takjub dengan kekudusan daripada Tuhan. Hari ini dia menyediakan keselamatan, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Namun Israel sebagai peringatan sampai hari ini mereka belum percaya tentang Mesias. Dan sampai hari ini ketika mereka belum percaya dengan Mesias, Tuhan bilang tunggu waktunya. Sampai engkau percaya ada waktunya, engkau akan mengalami pemulihan, aku akan mengumpulkan engkau ya dari diaspora yang ada. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau Israel sebagai lambang ketika mereka berdosa, mereka dibuang ke Babel, dan ketika mereka tidak menerima Mesias, Tuhan juga menolak mereka. Bagaimana mungkin kita bisa luput juga? Israel sebagai alatnya Tuhan, sebagai batu peringatan bagi kita supaya kita tidak main-main. Ada kasih karunia Tuhan. Barang siapa menerimanya, makanya dia beroleh kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saya mengajak kita, jangan sia-siakan. Jesus is the way, the truth, and the life. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Dia sudah buka pintu selebar-lebarnya. Bahkan firman Tuhan katakan, jika engkau mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita. Asalkan kita mengakui Tuhan. Kita mengakui tubuh dan darah Kristus yang telah terpecah bagi kita. Kita mengakui tubuh Tuhan untuk kita berjalan di dalam jalan kebenaran. Yeskiel 29 hingga 33 ada nubuatan-nubuatan yang melawan Mesir. Di pasal 29 ayat 1 hingga 16 dia ada nubuatan melawan Mesir dan Firaun. Di pasal 29 Mesir menjadi upah Nebukadnezar. Hukuman Tuhan atas Mesir berlaku oleh karena Mesir meninggikan diri dan orang-orang yang mencari kekuatan di Mesir itu kemudian dibinasakan. Saudara, kekuasaan Mesir berakhir seperti yang sudah dibuatkan oleh hamba-hambanya. Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Saudara, Mesir adalah negeri yang terkenal peradabannya paling maju. Dan Mesir adalah negeri yang memperbudak bangsa Israel. Bangsa Israel diluputkan. Selanjutnya ada di bawah kekuasaan Babel. Dan Babel menghukum Mesir. Nyanyian ratapan mengenai Firaun. Firaun kemudian setelah sekian tahun lamanya mereka yang dulu pernah menindas bangsa Israel, kali ini mereka ditindas oleh bangsa Babel menurut caranya Tuhan. Nubuatan pengharapan bagi Israel. Tuhan memberikan janji-janji kemenangan di pasal yang ke-33 saudaraku. Tugas Yesiel diingatkan kembali seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, engkau sebagai penjaga Israel. Ketika engkau melihat umat Tuhan berdosa, engkau menyampaikan teguran, maka engkau sudah menyelamatkan nyawanya dan engkau sudah menyelamatkan nyawamu sendiri. Berita kejatuhan Yerusalem di pasal 33 ayat 21 hingga 22, dan Israel berkeras hatinya di negerinya dan di pembuangan. Saudara, itu sebabnya Tuhan tidak lalai untuk memperingatkan Israel karena sudah mendapat teguran yang sangat hebat. Ada saja di tengah-tengah bangsa Israel yang terus mengeraskan hatinya. Itu sebabnya hari ini kita belajar firman Tuhan. Israel sebagai peringatan untuk jangan ikuti mereka. Dan lagi pula kita juga kalau Tuhan tidak menyayangkan umatnya, Tuhan juga tidak akan menyayangkan kita. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Kenalilah kekudusan Tuhan, kenalilah kekerasan dan kelembutan Tuhan. Yeskiel 33 ayat 28 hingga 33 berkata seperti ini, Tuhan, tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau, dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan.
Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tapi mereka tidak melakukannya. Mulut penuh dengan kata-kata cinta kasih, tapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seperti orang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, ini menggambarkan bahwa Tuhan yang sudah berulang-ulang menegur, tetapi mereka terus saja melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Bahkan ketika mereka melakukan, menyampaikan syair-syair tentang cinta kasih, tentang firman Tuhan, tapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Saudaraku, Tuhan mencari hati. Itu sebabnya sudah tibanya sekarang penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencari orang yang menyembah dengan hati, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan hati, bukan orang yang hanya lain di mulut, lain di bibir. Saudara, Israel sebagai peringatan ketika mereka bertindak di dalam satu sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan. Jangan kita seperti Israel, tapi kita harus menyembah yang sulung, yaitu Yesus Kristus, supaya hidup kita diubahkan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Dialah jalan satu-satunya. Jangan mengikuti jejak Israel, tetapi jejak Tuhan itu yang sempurna. Saudara, ada 5 dosa Israel yang diungkapkan di dalam 1 Korintus 10, saudara, yang dikatakan seperti ini. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Ini Israel. Sebab mereka minum dari batu karang yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Artinya Kristofani, Kristus itu sudah ada sejak sebelumnya karena dia adalah Allah Tritunggal dengan Allah Yahweh. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi saudara, Tuhan tidak berkenan kepada sebagian besar dari bangsa Israel. Itu sebabnya semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, ya. Jadi apa yang terjadi di Israel itu contoh yang jangan diikutin. Sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya kita melakukan yang bukan seperti yang mereka lakukan. Yang pertama, jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan yang kedua, jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Yang di ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan. Itu yang ketiga. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Amin, saudara. Sebagai contoh, dan dituliskannya untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudaraku, apa yang terjadi bagi Israel itu adalah sebagai satu contoh. Jangan diikuti, jangan terjebak dengan dosa yang sama. Dan saudaraku, di 1 Korintus 10 ini ada 5 dosa utama yang betul-betul diperingatkan, yang membuat Tuhan sangat murka. Menjadi peringatan, jangan dan jangan kita lakukan itu. Yang pertama, jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Di padang gurun mereka makan mana surgawi. Amin, saudara. Mereka mendapat otoritas tuntunan daripada Tuhan sehingga tongkat Harun berbunga karena mereka mendapat perintah langsung daripada Tuhan. Mereka makan makanan rohani yang sama. Mereka membaca dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Mereka dituntun oleh awan dan tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Mereka minum dari makanan rohani yang sama. Orang kalau makan makanan yang sama, dia pasti bertumbuhnya sama. Tetapi apa yang terjadi? Mereka makan makanan rohani yang sama, tetapi mereka bertumbuh dengan cara yang berbeda. Karena ada yang jahat, ada yang tidak jahat.
Mereka semua makan dan minum makan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama. Mereka mendapat air secara mujizat. Di Mara Tuhan memberikan air. Ketika air pahit dibuat menjadi manis, mereka minum, saudara. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ketika di Masa dan Meriba, mereka mendapatkan air pahit. Kemudian tuh Musa mengetuk dengan tongkatnya. Apa yang terjadi? Air menjadi manis, saudara. Mereka minum dari mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Tetapi hati yang keras, yang tidak percaya kepada Tuhan, di saat diberikan yang baik, mereka menginginkan hal yang jahat. Dosa pertama yang Tuhan peringatkan. Di saat mereka mendapatkan semua yang baik, mereka menginginkan hal yang jahat. Hari-hari ini saudara, jangan main-main. Di saat Tuhan memberikan pintu kasih karunia berlaku untuk kita, kok kita menginginkan hal-hal yang jahat? Kita mencari berkat, seolah-olah Tuhan tidak bisa memberkati kita sehingga kita mencari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang curang. Saudara yang diberkati, jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Di saat Dia berlimpah kasih setia menganugerahkan yang baik. Di saat Tuhan memberi dirinya untuk kita andalkan, kita mengandalkan yang lain. Kita mengandalkan okultisme, perdukunan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di saat Tuhan memberikan semua yang terbaik, jangan mengingini hal-hal yang di luar kasih karunia Tuhan sehingga kita jahat di mata Tuhan. Semuanya itu telah menjadi contoh bagi kita. Sehingga Tuhan tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Saudara, Nabi Nuh membangun bahtera. Yang selamat itu cuma hewan ternak dan 8 orang yang naik di atasnya. Di antara jutaan penduduk yang lain yang tidak percaya. Sebagian besar tidak percaya. Hati-hati saudara. Apakah kita masuk di bilangan yang terbesar yaitu orang yang tidak percaya atau masuk di bilangan yang orang-orang yang percaya? Ketika kita tiap hari kita bangun, yang kita inginkan hal yang jahat. Yang kita inginkan adalah bagaimana supaya saya bisa menang dari dia, di mana saya bisa mengalahkan dia dan lain sebagainya. Keinginan yang lahir adalah keinginan yang jahat. Firman Tuhan katakan bukan apa yang dari luar yang menajiskan, tapi apa yang dari dalam. Di saat keinginan kita jahat, pasti yang kita lakukan semata-mata yang jahat. Kalau setiap hari kita bertemu dengan orang, punya sahabat, tapi iri hati terus yang kita kedepankan, maka saudara kita tidak akan mendapatkan hal yang benar di dalam kehidupan kita. Mari jangan kita menginginkan yang pertama, jangan kita inginkan hal yang jahat. Semuanya ini telah jadi sebagai contoh supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Ada di dalam Tuhan tapi keinginan jahat, ada di dalam Tuhan tetapi buahnya adalah kejahatan. Jangan seperti itu saudara. Yang kedua, jangan menjadi penyembah berhala seperti beberapa orang dari mereka. Penyembahan berhala sudah Tuhan peringatkan di ke-10 hukum Tuhan. Jangan membuat bagimu Allah lain. Itu patung-patung, saudara. Atau apa yang kau sembah melebihi daripada Tuhan. Ada orang Kristen, tapi sulit sekali bangun pagi. Sulit sekali datang kepada Tuhan. Mah, tolong doakan saya ya. Mah, tolong doakan saya mau begini-begini. Tapi dia sendiri nggak mau berdoa. Itu penyembahan berhala, saudara. Sebab dia hanya mengandalkan orang lain. Dan orang lain itu yang berdoa kepada Tuhannya. Dia sendiri di dalam hatinya, dia percaya kalau dia doakan dia sembuh. Tapi dia sendiri tidak percaya. Saudara, jangan kita menyembah berhala. Yang kita sembah adalah apa? Uang. Yang kita sembah adalah game online. Yang kita sembah adalah teman kita. Yang kita sembah adalah orang yang kita kagumi. Pimpinan di kota kita. Wah, kita terkagum-kagum sampai kita terus cari muka selalu. Saudara, jangan menyembah berhala yang lain. Okultisme. Kita percaya pada kekuatan yang lain. Bahwa kita nggak percaya obat, kita nggak percaya kuasa bilur-bilur Yesus. Kita percaya oknum yang lain. Saudara, mari kita singkirkan penyembahan berhala dalam kehidupan kita. Yang ketiga, janganlah kita melakukan percabulan. Di beberapa Alkitab dikatakan ternyata kejatuhan Yerusalem itu sangat parah. Mereka jatuh dengan percabulan yang berupa-rupa. Ada pemburit, ada orang-orang yang berbuat cabul dengan hewan. Di dalam kitab Roma dikatakan mereka, apa yang mereka lakukan sampai membuat malu diri mereka sendiri. Cara hidup percabulan dengan rupa-rupa, bahkan ada yang namanya pelacuran bakti.
Saudara, yang namanya pelacuran bakti itu bagaimana sebuah komunitas melakukan percabulan secara bersama-sama. Dan itu terjadi di zaman orang-orang percaya, mereka tercemar dengan penyembahan-penyembahan berhala, terkontaminasi dengan gaya hidup percabulan, kejatuhan dalam perzinahan percabulan. Orang tua menghampiri anaknya, anaknya menghampiri orang tua, incest dan lain sebagainya. Saudara, Alkitab dengan terang benderang mengungkapkan semuanya itu karena apa? Ini dunia, saudara, fakta yang tidak boleh terjadi. Hari ini, saudara, bukan sesuatu yang asing kalau saudara buka YouTube, saudara buka sosmed, kemudian saudara melihat bagaimana orang jatuh dengan percabulan yang berupa-rupa jahatnya. Beberapa hari-hari ini saya menonton, itu semua ada di sosial media, saudara. Betapa jahatnya dunia ini, sudah sangat jahat, dan kita bacanya tinggal, oh hari ini begini, hari ini begini. Saking banyaknya, saudara, percabulan itu terjadi di mana-mana. Tuhan itu adalah Tuhan yang pencipta. Bahkan semua agama menerima wahyu secara umum bahwa perzinahan itu dosa, pemerkosaan itu dosa. Baru-baru ini ada sebuah berita, seorang anak dengan berkebutuhan khusus dilecehkan oleh 3 orang pemuda. Dan itu terpampang di sosial media, begitu gampangnya anak-anak kecil pun bisa akses. Saya berdoa bahwa kita itu jangan main-main, bahwa di dunia sekitar kita itu begitu banyak kejatuhan. Dan saudara, banyak di koran-koran media online, anak-anak dilecehkan, anak-anak, saudara. Bayangkan, apa mereka tidak punya istri? Apa mereka tidak punya suami? Lalu mereka mendekati anaknya. Ada seorang pemuda mendekati adik pacarnya, laki-laki ke laki-laki, saudara. Betapa banyak percabulan rupa-rupa ada di mana-mana. Makanya saya mau pesan kepada ibu-ibu, bapak, ibu, saudara sekalian. Anakmu laki-laki atau perempuan, hati-hati dan jaga dia dengan baik. Jangan sembarangan suruh dia ke sekolah, naik ojek, kemudian terjadi apa-apa. Sampai sekarang anak saya kelas 6 SD mau masuk SMP. Bahkan saya bilang, Dek, bisa nggak sekali-sekali dijemput ojek? Enggak, Mama, saya takut. Karena memang benar, saudara. Hati-hati. Anak-anak umur 7 tahun itu sudah mendapat perlakuan yang nggak benar. Bahkan sampai minta maaf. Mereka dibuat meninggal dunia. Karena ada oknum-oknum tertentu. Oknum-oknum ini apa? Mereka tidak punya kenal Tuhan. Semua agama melarang hal ini. Saudara, saya mau katakan bahwa agama sekarang tidak mampu untuk mengajarkan kebenaran. Kalau Tuhan tidak mengganti hati kita seperti kita Yeskiel katakan, aku akan memberikan engkau hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras dan aku akan memberikan kepadamu hati yang taat. Manusia sekarang sulit untuk taat, saudaraku. Bahkan ketika kita belajar firman Tuhan di gereja itu ada banyak gereja, tapi gereja tidak mampu dengan kuasanya. Harus orang itu ganti hati. Percabulan terjadi di mana-mana. Bahkan oleh karena percabulan, kematian terjadi. Saudara, saya mohon maaf kalau materi ini saya angkat. Tapi di luar sana, koran media online memberitakan dengan masif kejatuhan. Anak-anak kita, mari kita jaga dengan baik. Supaya ada oknum-oknum jahat di luar sana yang menginginkan hal yang jahat kepada anak-anak kita. Dijauhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, dosa percabulan yang begitu hebatnya terjadi di zaman Israel dan Tuhan sangat tidak berkenan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Saudara, orang yang mencobai Tuhan adalah orang yang menantang Tuhan. Seperti iblis menguji Tuhan. Jatuhkanlah dirimu dari atas bumbungan. Bukankah engkau anak Allah? Nanti malaikat-malaikat itu akan menatang engkau dan membawa engkau meluputkan engkau. Tuhan katakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya begini, Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup. Tapi jangan dengan motivasi untuk menguji Tuhan. Tuhan memberikan doa bagi kita. Berdoalah. Ada caranya Tuhan. Doa, minta, cari ketok. Maka engkau akan mendapatkan. Bukan engkau menguji Tuhan. Bukan engkau mencobai Tuhan. Ada banyak orang bilang begini. Kalau saya nggak dapat jodoh, saya nggak mau ikut Tuhan. Kalau saya nggak diberkati, saya nggak mau ikut Tuhan. Kalau saya nggak menang proses tender, saya nggak mau setia dengan Tuhan. Lalu kita marah dengan Tuhan. Kehidupan sehari-hari kita itu sebenarnya tidak mau taat. Dan kita menguji Tuhan. Kalau Tuhan nggak bawa saya diberkati, saya nggak mau kenal Tuhan. Nggak perlu. Saudara, kita kalau mau mengenal Tuhan itu harus dari hati. Kalau mau melayani Tuhan itu harus dari hati. Ada orang pilih-pilih pelayanan. Hanya mau pilih pelayanan kalau dia mendapatkan
perlakuan khusus. Saudara, orang-orang seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan mencari orang yang bersungguh hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Orang yang mencobai Tuhan itu orang yang suka berdagang. Ingat saudara, ucapan ilahi kepada Tirus dan Sidon. Dengan dagangmu yang besar, engkau telah berbuat curang. Maha indah engkau, tapi engkau berbuat curang. Mari saudara, jangan berdagang dengan Tuhan. Kalau Tuhan begini, maka saya begitu. Itu namanya mencobai Tuhan. Dan Lucifer jatuh dari tempatnya yang tinggi. Karena dagang dengan Tuhan. Mencobai Tuhan. Sampai sekarang dia masih mencobai Tuhan dan mencari waktu yang baik. Ketika ada di padang gurun, dia bilang, dia menguji Tuhan. Ya, ubahlah batu ini menjadi roti. Firman Tuhan katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau Tuhan tidak berfirman hal yang seperti ini, kita menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Tuhan, ubah ini, ubah itu. Sedia 5 roti 2 ikan lalu menjadi sisa 12 bakul. Kita akan menguji berkat-berkat dan mujizat Tuhan. Kita akan berdagang dengan Tuhan. Kalau Tuhan begini, maka saya begitu. Dosa terbesar dari Lucifer adalah kesombongan, mencobai Tuhan, dan ingin menyamai Tuhan. Dan ingin berdagang dengan negosiasinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan mencobai Tuhan. Yang terakhir, jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Awal-awalnya saya tidak mengerti tentang dosa persungutan. Makin ke sini saya lihat orang-orang percaya ada di dalam pelayanan, tapi kesukaannya kecewa dan tawar hati. Bersungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, sayang diri, self pity, dan kemudian hilang pengharapan, hilang iman. Orang yang bersungut tidak akan bertumbuh dalam iman. Orang yang bersungut suka menyalahkan orang lain. Orang yang bersungut suka bertengkar dengan siapapun. Miriam dan Harun bersungut. Itu sebabnya mereka iri hati kepada Musa. Kemudian menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka mengalami kusta. Orang yang bersungut akan mengalami bahwa mereka tidak akan produktif. Tidak akan berbuah. Tidak akan bertumbuh. Mereka tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Mereka akan kehilangan pengurapan. Orang yang bersungut-sungut suka menjatuhkan orang lain. Orang yang bersungut-sungut di dalam pelayanan suka melihat kesalahan. Orang yang bersungut-sungut suka menyalahkan pimpinan. Orang yang bersungut-sungut tidak ada iman. Kesukaannya komplain. Ketika ada masalah, dia tidak ingin menyelesaikan masalah, tetapi dia selalu menyalahkan keadaan. Orang yang suka menyalahkan keadaan, hidupnya pahit, di mana-mana menimbulkan kerusuhan. Ibrani 12 ayat 5. Jangan menimbulkan akar pahit yang membawa kerusuhan di mana-mana. Orang yang bersungut-sungut membawa kepahitan, mengubah atmosfer dari yang positif menjadi negatif. Saudara, saya akan simpulkan dengan cepat 5 dosa Israel sebagai satu peringatan. Jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang mereka perbuat, jangan menjadi penyembah berhala, jangan kita melakukan percabulan, jangan mencobai Tuhan, dan jangan bersungut-sungut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Akhirnya, ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Jangan sombong, jangan angkuh, perhatikanlah keadaan. Jangan ternyata hamba Tuhan yang setia dalam pelayanan, tetapi ternyata berzina dengan singer yang ada di pelayanannya, dengan gembala yang ada di dalamnya, berzina dengan orang yang satu dalam pelayanan. Jangan melakukan percabulan. Jangan kita merasa kita tegak berdiri, tetapi kemudian ternyata kita adalah orang-orang yang jatuh. Di dalam pelayanan ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kejatuhan. Why? Celakalah mereka yang tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Hati-hati saudara, jangan menyangka kita teguh berdiri. Itu sebabnya perlu setiap hari kita merendahkan diri. Saya akan tutup dengan ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia juga akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Yaitu lewat firman Tuhan. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan kita menginginkan hal yang jahat. Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Jangan jatuh dalam percabulan. Jangan bersungut-sungut.
Jangan mencobai Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selalu ada jalan. Kenapa orang melakukan hal yang jahat? Karena dia ingin sesuatu dengan cara yang tidak halal. Ada satu kisah yang saya baca di sosial media. Seorang anak muda, laki-laki, dia melakukan sebuah kejahatan, kemudian dia masuk penjara. 6 bulan dia masuk dalam penjara. Pada waktu dia keluar dari penjara, dia melihat ibunya sudah di liang lahat, sudah di kuburan. Dia kaget, dia menangis terseduh-seduh, dia lari ke kubur ibunya, dia memegang batu nisannya, dan dia terseduh-seduh di sana. Dia menyesal. Saudara, dia masuk ke penjara 6 bulan. Di luar sana, ibunya meninggal dunia dan dia tidak sempat ketemu dengan ibunya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita tidak tahu maut selangkah lagi. Apakah kita yang lebih dulu berpulang, atau orang-orang yang kita cintai, atau orang-orang yang kita kasihi yang lebih dahulu berpulang ke rumah Bapa di surga. Selama masih ada kesempatan, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Jangan main-main dengan dosa. Jangan kita berpikir, kita teguh berdiri, kita akan hidup 1000 tahun lagi. Saya kuat, saya sehat, saya masih muda. Saudara, hari-hari ini orang umur 40 tahun sudah meninggal dunia. Kalau kita tidak ada kesempatan untuk bertobat, kita mati dalam segala pelanggaran kita. Kita binasa, saudaraku. Kalau hari ini engkau hidup dengan begitu banyak tantangan, engkau nggak punya uang, engkau nggak punya pekerjaan, bukankah ada jalan keluar? Kenapa orang jatuh kepada hal-hal yang jahat? Kenapa orang jatuh untuk bersungut dan mencobai? Karena terlalu banyak keinginan. Keinginan yang dia tidak serahkan kepada Tuhan. Keinginan yang dia tidak mau serahkan kepada Tuhan dan tidak mau berdoa. Tetapi mau cari jalan pendek, jalan singkat. Mau cari kaya, korupsi. Mau cari enak, melakukan percabulan. Mau cari yang nyaman, mencobai Tuhan. Mau merajuk, tidak mau berdoa, merajuk, bersungut, menyalahkan keadaan, tidak mau bertumbuh di dalam iman, akhirnya pahit dengan semua orang. Saudaraku, hidup itu singkat. Kita nggak tahu berapa lama lagi kita hidup. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, bukan sekedar untuk menerima berkat, tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita masih bisa bertobat. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, saudaraku. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan diri sendiri, namun terimalah berkat Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan hidup. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, engkau memberkati tangan-tangan yang terangkat. Mungkin mereka mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka sehingga mereka jauh daripada Tuhan. Mungkin mereka mengalami masa-masa yang sukar sehingga mereka hidup tidak konsisten mengasihi Tuhan. Hidup tidak konsisten melayani Tuhan. Bapa di surga, kuatkan dan teguhkan hati kami. Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Engkau telah menunjukkan lewat firman-Mu, Israel saja sebagai peringatan. Engkau tidak membuat mereka luput. Engkau berkenan Tuhan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh bertobat. Israel sebagai peringatan bahwa tidak ada nama lain yang dapat kami sembah selain Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, Israel sebagai satu peringatan bahwa kalau saja Israel tidak luput, maka kita juga, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, kita juga tidak luput. Dan biarlah dosa-dosa ini, dosa percabulan, dosa persungutan, dosa menginginkan hal yang jahat, tidak kita lakukan. Tapi kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, mengalami Kristus, mengalami kemenangan, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bapak, aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang konsisten setia mendengarkan firman Tuhan, 5 pasal per hari dimanapun mereka berada. Biarlah kami semua bertumbuh dalam kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk anak-anak kami yang mengikuti ujian akhir Tuhan. Azaria yang mengikuti ujian kedokteran, Queen jangan mengikuti ujian akhir, anak-anak kami Tuhan yang mengikuti ujian-ujian di sekolah mereka, dan semua kekasih-kekasih Tuhan yang mendapatkan ujian hidup, agar mereka dapat menyelesaikannya dan menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan.
Diberkatilah keluar masukmu, diberkati adonan rotimu, diberkati ladang-ladangmu, diberkatilah pekerjaanmu. Engkau mendapatkan berkat dan engkau sanggup mengembalikan berkat-berkat Tuhan kepada Tuhan. Engkau dibuat berhasil dan beruntung, kita menjadi lebih daripada pemenang. Hari ini, urapan baru, terima dalam nama Yesus. Buka tanganmu saudara, dan katakan, aku terima pengurapan baru. Aku terima jalan keluar. Aku tidak mau bersungut, dan aku mengalami kemenangan dalam Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudaraku, layani Tuhan dengan setia, jangan keras hati seperti di Masa dan Meriba, tetapi terimalah kasih karunia Tuhan. Tuhan mengganti hati kita dengan hati yang baru. Saudara yang diberkati, bagi saudara yang baru join dengan kami, saudara boleh mengikuti channel ini dengan mensubscribe, ketik tanda lonceng, dan saudara akan mendapatkan notifikasi setiap hari. Dan saudara tidak akan melewatkan satupun firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.